Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka Filmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan mulai pengajaran firman yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Elia Yusak dari Salatiga, eksposisi 1 Korintus 5. Untuk Pastor Elia Yusak, waktu kami serahkan. Silahkan Pastor Elia. Oke, ya malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang surat Paulus di 1 Korintus, khususnya di pasal 5. Nah, ini surat pastoral yang cukup menarik karena secara signifikan bicara soal kedisiplinan di dalam gereja atau disiplin gereja. Nah, apa Paulus bicara soal disiplin gereja? Sejarah surat Paulus yang kalau di Alkitab kita satu Korintus kan, tetapi sebenarnya dalam sejarahnya ini uh, surat Paulus yang kedua sebenarnya. Jadi 1 Korintus itu ada 3. 1 Korintus yang awal ketika pertama kali jemaat dari Korintus meminta pertimbangan atau saran atau nasihat dari Paulus dengan masalah-masalah yang terjadi di Korintus. Lalu kemudian Paulus menanggapi dengan surat ketika perjalanan dia di Efesus mau berakhir perjalanan misinya. Tapi kemudian surat itu hilang. Surat itu hilang, itu datang lagi rombongan dari Korintus, ketemu sama Paulus lagi dan menceritakan permasalahan di jemaah di Korintus yang saat itu sudah cukup parah gitu, karena jemaatnya makin terpecah-pecah dan terjadi banyak situasi-situasi pastoral yang sangat-sangat apa ya, kalau menurut saya hampir mirip dengan keadaan yang kita alami sekarang gitu, di sekeliling kota metropolitan Korintus pada saat itu, yang lebihnya dengan keadaan modern kita sekarang, di mana hal-hal yang bersifat keduniawian, hal yang bersifat dengan amoralitas, dengan korupsi, dengan penyembahan berhala, dengan ajaran-ajaran yang relatif, yang sesat, itu menjadi sebuah kewajaran yang ada di Korintus. Dan hari ini juga kita berhadapan dengan kurang lebihnya sama, situasi yang sama seperti yang dihadapi dengan Korintus. Jadi 1 Korintus 5 ini salah satu kasus yang cukup menarik dan buat saya sangat sulit sekali, karena mungkin saya tidak di bidang pastoral, tetapi saya mencoba melihatnya dari sudut pandang biblikal, dari sudut pandang maksud penulisnya, dan kemudian bagaimana penulis atau Paulus ini menangani situasi yang ada di jemaat Korintus. Untuk konteks pastoral secara langsung, saya mohon maaf, saya tidak terlibat secara langsung di dalam dunia pastoral, tidak dalam penggembalaan, sehingga bertemu dengan konteks yang diceritakan dalam 1 Korintus 5 ini, saya jujur sangat-sangat sulit sekali untuk berkata harus A dan harus B gitu. Nah, makanya saya akan menggunakan pendekatan secara biblikalnya aja, atau secara tekstualnya, ayat-ayatnya berbicara seperti apa, dan kemudian mungkin kita bisa sama-sama belajar dan merefleksikan kalau situasi itu terjadi di lingkungan pastoral kita, apa yang mestinya kita lakukan, atau tindakan apa yang kita harus lakukan. Ya. Dari awal, saya ketika membaca surat Korintus ini, itu jemaat Korintus itu mendapatkan porsi waktu yang cukup panjang sebenarnya ketika Paulus merintis jemaat di sana dengan Priscilla dan Aquila, terus kemudian dengan beberapa
murid-murid Paulus seperti Timotius, Silvanus atau Silas dan beberapa yang lainnya, sehingga jemaat di Korintus boleh dibilang jemaat yang cukup berkembang, cukup besar juga. Awalnya adalah orang-orang Yahudi, tetapi kemudian jumlah yang terlibat dan menjadi jemaat Korintus justru orang-orang non-Yahudi yang lebih banyak di sana. Nah, problemnya mulai muncul di situ. Yang pertama adalah problem pengaruh paganisme atau penyembahan berhala di Korintus ini cukup masif, cukup kuat dan cukup menjadi sebuah kewajaran. Masyarakat di Korintus dengan penyembahan berhala itu tidak lagi asing karena itu menjadi budaya hidup mereka. Jadi apa saja yang ada di dalam kehidupan Korintus itu bisa dikaitkan dengan kehidupan penyembahan berhala. Bahkan ketika Paulus berbicara cukup banyak tentang bahasa roh di Korintus 12 dan Korintus 14, itu problematikanya di sana terjadi pemalsuan, terjadi juga orang-orang yang di luar jemaat Kristus itu hampir bisa dikatakan memiliki praktek yang mirip atau bukan sama dengan yang dilihat oleh jemaat di Korintus ya, oleh orang-orang percaya. Katakanlah orang-orang percaya memiliki karunia roh. Nah, di luar mereka pada saat itu juga melakukan praktek-praktek ritual yang kayak bahasa-bahasa yang dikatakan mungkin mirip dengan bahasa roh gitu. Nah, ini yang menjadi latar belakang, makanya banyak orang-orang yang memiliki stigma-stigma yang tidak cukup baik untuk melihat bahasa roh itu asli atau tidak, karena memang pada saat itu terjadi percampuran ritual, budaya, agama yang hampir nggak bisa membedakan jemaat Kristus dan mana jemaat penyembah berhala, karena pengaruh paganisme begitu kuat di Korintus saat itu. Yang kedua, saya bisa mengasih quote ya, bahwa gereja di Korintus saat itu sedang berhadapan dengan situasi, quote-nya adalah dosa berat, gitu. Dosa yang sangat menyolok sekali. Bahkan Paulus berkata yang tidak pernah dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Artinya dosa ini bahkan secara etika umum, secara nilai moral umum itu sudah keterlaluan. Dan tidak sekedar dianggapnya dosa yang biasa, tidak, tetapi itu sebuah kelakuan, perilaku dosa yang sangat-sangat boleh dikatakan menjijikkan. Bahkan sama bangsa-bangsa lain pun dikondem, dikutuk gitu dosa ini gitu. Terus di dalam jemaat ada yang berpraktek seperti itu. Nah, ini yang jadi problem nanti yang akan dibahas di 1 Korintus 5. Yang ketiga, jelas Paulus memberikan tanggapan yang serius, dan ini yang kita tahu sebagai disiplin gereja. Next, kita akan eksposisi. Nah, kita akan lihat di 1 Korintus 5 ayat 1 dan 2. Nah, bisa lanjutkan? Oke. 1 Korintus 5 ayat 1 dan 2. Ini bicara soal dosa yang tidak ditangani, kalau saya menyimpulkan topiknya ya. Kenapa tidak ditangani? Karena terjadi pembiaran, terjadi keacuhan. Bahkan Paulus mengatakan sebuah kesombongan. Nah, ini yang menarik. Kenapa kok sampai dibilang sombong terhadap dosa? Dalam pengamatan saya ketika
mengeksposisi ini. Dosa percabulan ini dikatakan kan sebagai dosa percabulan kan di ayat 1. Itu mengerikan sekali karena ada orang yang hidup, ada orang, katakan anak, hidup dengan istri ayahnya. Waktu saya baca ini, ternyata di zaman Taurat, di zamannya Musa, itu sudah ada hal yang demikian yang istilahnya dilarang sama Musa. Ulangan 22 ayat yang ke-30 itu dinyatakan dengan jelas, dan ini juga diulang oleh Paulus, ya. Ulangan 22 ayat yang ke-30. Ulangan 22 ayat 30, Alkitab kita berkata kayak gini. Seorang laki janganlah mengambil istri ayahnya dan jangan menyingkapkan punca kain ayahnya. Nah, bagian yang pertama, seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya. Mengapa hal ini begitu menjijikkan atau dikatakan dikutuk gitu? Karena di dalam budaya Yunani Romawi sendiri, hubungan semacam ini maksudnya berhubungan dengan istri ayahnya sendiri itu sangat tercela dan anggap melanggar norma sosial serta hukum moral yang ada. Nah, di 1 Korintus 5 sendiri, Paulus jelas memberikan pernyataan tegasnya bahwa orang-orang ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 5 ayat 9 dan 10 dikatakan kayak gini. Khusus untuk dosa ini ya, khusus untuk perilaku yang menyimpang ini, saya sebutkan sebagai perilaku menyimpang gitu ya. 1 Korintus 5 ayat 9 dan 10 dikatakan gini, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu. Nah, ini yang merujuk surat yang awal itu. Supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Jadi Paulus jelas bahwa orang-orang ini tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Waktu saya menggali bahasa Yunani ya, ditemukan kata tidak mendapatkan bagian itu dituliskan kleronomesosin. Nah, dari bahasa Yunani ini kita menemukan pemaknaan bahwa tidak mendapatkan bagian itu bicara soal upah eskatologis gitu. Upah eskatologis itu adalah orang-orang ini tidak ada bagian lain nanti dikatakan bahwa orangnya diselamatkan, rohnya diselamatkan, tetapi dia tidak mendapatkan upah. Itu bagian ini. Cukup membingungkan atau cukup paradoks sekali maksud dari Paulus, kenapa kok orang ini diselamatkan tetapi dia tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Tetapi kalau kita mau baca dengan teliti, maksud dari disiplin rohani atau maksud dari disiplin gereja yang Paulus hendak terapkan di dalam jemaat Korintus itu, nanti kita akan tahu apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Paulus dengan tindakannya atau dengan keputusannya. Nah, yang kedua di ayat 1 dan 2 di 1 Korintus ini, ya, 2 dikatakan bahwa kamu dalam kondisi itu pun kamu masih menyombongkan diri, ya. Ayat 2 dikatakan, sekalipun demikian kamu sombong. Nah, sombongnya ini apa? Saya bingung. Sombongnya ini apa? Ternyata kesombongan yang dimaksudkan Paulus adalah orang itu merasa bahwa bisa menangani dosa itu gitu. Jadi ada banyak di dalam ini dalam konteks 1 Korintus ya. Ada sebuah kesombongan rohani bahwa mereka ini sanggup menyelesaikan dosanya sendiri. Ya, itu apa ya?
sebuah sebuah sikap yang cukup buruk sih sebenarnya. Jadi ada orang yang sudah tahu, ya ini banyak juga kita kita temui ya. Ada orang yang jatuh bangun di dalam perilaku yang salah, itu dosa. Terus kemudian dia selalu merasa bahwa aku nanti bisa kok. Tuhan akan menolongku, kasih karunia akan menolongku. Tidak. Di sudut pandangnya Paulus adalah orang-orang ini butuh pertolongan gitu. Harusnya kamu merendahkan diri dan butuh pertolongan. Menyadari bahwa kamu tidak mampu itu sesuatu yang baik sebenarnya. Sama seperti di Korintus, ada banyak di dalam dunia Kristenan kita orang-orang yang berkata bahwa aku bisa kok, gitu. Aku bisa menyelesaikan uh, pergumulan-gumulanku, gitu. Aku bisa menyelesaikan keterikatanku, gitu. Ada beberapa kasus gitu ya, orang-orang yang terikat dengan katakanlah dengan narkotika, dengan alkohol, dengan pornografi gitu, merasa aku bisa kok mengendalikannya dengan tekad yang kuat, dengan ini gitu, dengan segala macam gitu ya. Yang jelas dia mengusahakan dirinya sendiri, tapi nggak lama jatuh juga, jatuh lagi atau terulang-ulang seperti itu. Dan beberapa kasusnya orangnya jadi menyalahkan diri sendiri, terus kemudian justru semakin terpuruk gitu ya. Nah, fungsi pastoral adalah kita belajar untuk membuka diri kita kepada orang-orang yang lebih dewasa rohani, yang kita anggap orang-orang yang bisa mengayomi, bisa menerima kita, dan bisa membimbing kita untuk menolong kita bertumbuh secara rohani, juga secara aspek psikis, aspek kejiwaan kita. Keterikatan itu tidak bicara hal yang mudah sebenarnya, Bapak Ibu. Karena ada banyak orang yang merasa sudah mampu, tetapi nggak berapa lama jatuh bangun dan jatuh bangun lagi. Dan itu jujur itu butuh pertolongan sebenarnya. Butuh orang-orang yang bisa merangkul mereka, butuh orang-orang yang bisa menjaga mereka, dan terakhir melepaskan, membantu mereka untuk bisa melepaskan. Ya, memang pada satu titik memang itu menjadi keputusan kita sendiri, tetapi pertolongan orang-orang lain itu justru kita. Pertolongan orang-orang lain itu justru bisa membukakan hal-hal yang selama ini ya mungkin terselubung dalam diri kita, yang membuat diri kita ini jatuh pada hal yang sama. Nah, di konteks di jemaat Korintus dikatakan oleh Paulus, kamu ini sombong. Bahkan ini 2 kali dikatakan. Pasal 4 juga dikatakan kamu ini sombong gitu. Di pasal 4 itu pasal 4 ya, itu Paulus juga mengatakan hal yang sama di bagian yang enggak, ayat 18, pasal 4 ayat 18. Tapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Nah, kalau konteksnya yang di pasal 4 memang ini persoalannya adalah perpecahan. Jadi orang-orang yang merasa mampu, sudahlah nggak perlu Paulus lagi, kita bisa memimpin diri kita sendiri gitu. Terus kemudian menyingkirkan Paulus, terus kemudian tidak merasa perlu covering gitu kan, tidak perlu merasa ada orang lain yang lebih dewasa gitu untuk membimbing. Ini kan bicara soal pastoral ya. Dan konteks kata sombongnya sama dengan yang disampaikan Paulus di pasal 5, di mana kalau dalam konteks pasal 5 itu kaitannya sama keterikatan atau kejatuhan dosa gitu. Dan orang-orang itu merasa ya nggak perlulah gitu ditangani oleh orang lain gitu. Bisalah sendiri gitu. Nah, atau bahkan kalau kita baca lebih jauh lagi, kesombongan ini kalau saya katakan adalah sebuah sikap mengabaikan dosa itu. Jadi menganggap remeh dosa itu, menganggap ya dosanya wajar gitu. Jadi nggak perlu dijadikan perkara yang besar. Nah, ini sesuatu sikap kesombongan yang Paulus juga bisa uh, alasan mengatakan sombong.
sikap sombong yang saya soroti sebenarnya merasa bahwa apa yang mereka lakukan, dosa yang mereka lakukan, baik itu yang melakukan dosanya ataupun yang tahu tentang dosa itu dua-duanya merasa bahwa nggak ada konsekuensinya. Ini jelas dari pemahaman gnostik yang memisahkan antara roh dan tubuh gitu. Jadi pemahaman gnostik sekali lagi terjadi dualisme berpikir, ya, terjadi pemisahan. Orang-orang ini merasa bahwa rohnya sudah diselamatkan sama Kristus, jadi Tuhan tidak ada urusannya dengan tubuh, dengan apa perilaku juga nggak ada urusannya. Jadi dipisahkan begitu rupa. Nah, akibat dari pemisahan ini, jadi kalau tubuhnya berdosa ya nggak ada konsekuensinya, nggak ada efeknya terhadap roh gitu. Nah, cara berpikir ini sampai sebegitu ekstrimnya, sampai timbul cara berpikir atau cara pandang atau bahkan kalau saya boleh katakan ajaran doktrin yang diserap sama saat itu. Makanya pelaku dosa dan yang tahu tentang dosa ini mengabaikan atau tidak peduli akan dosa ini. Itulah yang Paulus katakan sombong. Kamu menganggap ini nggak ada konsekuensinya. Kamu menganggap ini nggak ada efeknya. Nah, itu yang Paulus katakan soal sombong. Dan Paulus juga justru memberikan gambaran bahwa seharusnya kamu tuh berduka cita. Berduka cita ini bahasa Yunani pentein. Pentein itu sikap yang kamu seharusnya itu sedih sampai kamu ngerasa aduh harusnya nggak gini gitu, menyesal gitu kan. Tapi lebih dalam dari aspek itu gitu. Jadi berduka cita karena satu yang harusnya nggak dilakukan gitu. Dan bahkan Paulus juga menyarankan sebaiknya kamu menjauhi hal itu di tengah-tengah jemaatmu, di tengah-tengahmu gitu kan. Nah, kalau di bahasa Yunani-nya justru gini, ayat 2 ya, ayat 2 saya baca bahasa Yunani-nya lebih seru lagi. Jadi dikira, sekalipun demikian sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Dalam bahasa Yunani itu secara literal saya gambarkan, tidakkah lebih patut kalau kamu tuh sedih begitu rupa, berduka cita dan kamu merasa jijik akan hal itu dan kamu mengusir keluar orang-orang yang melakukan itu. Itu bahasa Yunani sederhana yang saya translatekan. Jadi bahasa Yunaninya exairesal ex en himon. Itu bahasa Yunani. Tapi saya terjemahkan secara literal gitu aja bahwa kamu harusnya duka cita, kamu harusnya sedih melihat hal itu atau kamu melakukan itu, dan untuk orang yang melakukan itu harus diusir keluar dari tengah-tengah. Nah, disinilah mulai kita melihat sikap di dalam disiplin gereja. 1 Korintus 5 ayat 3-5 ini yang bicara soal pengusiran atau bicara soal disiplin gerejanya. Ya. Ayat 3 dikatakan, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Jadi Paulus berkata dengan tegas bahwa aku sendiri yang menjatuhkan hukuman atas orang yang demikian, orang yang sebenarnya dua-duanya. Yang pertama adalah orang yang melakukan dosa yang seperti di atas dikatakan, dosa dengan istri ayahnya. Yang kedua, kepada orang-orang yang mengabaikan, tidak memperdulikan, tidak menegur, tidak menganggap itu sebuah dosa.
Jadi Paulus berkata, aku menjatuhkan hukuman atas kalian gitu. Nah, tapi secara spesifik mungkin kalau kita baca rasinya, Paulus sedang menyoroti dosa ini dan perilaku orang yang berdosa ini. Sekalipun efek dari dosa ini adalah karena dibiarkan sama orang-orang sekelilingnya atau dibiarkan sama jemaat pada saat itu. Nah, Paulus berbicara dengan otoritas apostoliknya saat ini. Karena yang merintis, dia yang menggembalakan di awal, dia yang menemukan orang-orang percaya pada saat itu di Korintus, dan sekalipun dia tidak hadir, ini pengulangan sebenarnya, pengulangan di pasal 4, karena di pasal 4 kan itu kan terjadi konflik di mana jemaat Korintus merasa bahwa kalau Paulus nggak hadir, ya udah kita putuskan sendiri aja gitu kan. Tetapi Paulus ngomong, aku sekalipun nggak hadir, tapi secara rohani aku hadir, secara roh aku hadir, aku ada bersama-sama denganmu, gitu kan. Secara fisik mungkin aku nggak ada. Gitu. Saat itu Paulus memang ada di Efesus, dia ada di perjalanan misi yang ketiga. Dan ini yang Paulus katakan, sekalipun aku nggak hadir dengan otoritas yang ada padaku, aku menjatuhkan hukuman atas orang yang sedemikian. Pernyataan ini sebenarnya, tetapi agak susah kita mendapati gereja saat ini sampai memberikan sebuah disiplin yang sampai sejauh ini gitu ya. Jarang kita melihat ya, bahkan terjadi konflik gitu. Konfliknya berkata bahwa bahkan katanya Kristen itu kasih gitu. Kasih yang dilihat itu jadi lembek gitu. Kasih yang tidak benar-benar membangun, kasih yang bahkan kasih yang mengizinkan dosa gitu. Nah, itu yang tidak disarankan, itu yang tidak alkitabiah gitu. Nah, hari ini kita belajar bahwa Paulus bahkan mengatakan sesuatu yang cukup tegas, aku menjatuhkan hukuman atau aku memvonis orang itu, aku memvonis perilaku itu, dan nah, aku ingin orang itu keluar dari tengah-tengah jemaat. Ya. Hal yang kedua yang Paulus katakan ini agak serem juga. Bila mana kita berkumpul dalam roh, jadi walaupun Paulus nggak hadir, tapi dia berkata dengan sebuah sikap otoritatifnya dia, dengan sikap kuasanya dia berkata bahwa kalau kumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Diserahkan orang itu kepada iblis. Waktu saya baca tafsirannya, saya sebenarnya punya gambaran sendiri sih, menyerahkan orang itu pada iblis itu gimana gitu kan. Tetapi saya takut kalau salah gitu kan. Saya jangan-jangan mungkin kalau saking bencinya gitu kan, saking tidak sukanya kita terhadap sebuah perilaku atau bahkan tidak suka sama orangnya, terus kita ngomong sudahlah kita serahkan sama iblis gitu. Nah, saya takut tafsiran subjektifnya saya jadi masuk di dalam teks ini, makanya saya cari referensinya, saya baca ulang, saya coba dekati baik-baik teks ini maksudnya apa. Dan ini bagian yang saya temukan gitu kan. Artinya adalah menyerahkan orang tersebut untuk menghadapi konsekuensi dari dosa-dosanya tanpa perlindungan rohani. Nah, gambaran yang saya dapatkan adalah sebagaimana Ayub, kisah Ayub, Ayub 1. Ayub 1 itu kan menggambarkan ketika Tuhan cukup bangga dengan Ayub. Terus kemudian di tengah-tengah sidang ilahi itu ada anak-anak iblis lah katakanlah. Terus kemudian ketika Tuhan membanggakan gitu, anak-anak iblisnya protes gitu. Ya aja jelas engkau kan melindungi dia, engkau memagari Ayub selama ini. Coba lepaskan pagar itu. Nah, gambaran perlindungan rohani ini itu saya dapatkan dari kisah Ayub. Nah, orang-orang yang diusir keluar, orang-orang yang diserahkan kepada iblis, itu artinya orang-orang yang
dilepaskan dari otoritas rohani, dilepaskan dari covering, dengan harapan orang itu mengalami, ya ini sebenarnya sesuatu yang buruk sih, tetapi Paulus itu mengizinkan penderitaan atau keadaan yang tidak baik terjadi sama orang ini, sehingga oleh karena dipisahkan, oleh karena penderitaan, orang ini nantinya bisa bertobat. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi sekalipun kayak dilepaskan kepada iblis dan bahkan diserahkan, bahasanya itu agak ngeri juga, diserahkan kepada iblis gitu. Istilahnya bahasa kasarnya ya, nih iblis silahkan diapain aja silahkan gitu. Karena dia terlepas dari covering kami. Ini khususnya untuk jemaat Tuhan ya, karena ini sedang bicara soal disiplin di dalam gereja, artinya disiplin kepada orang-orang percaya. Nah, kepada orang-orang yang tidak percaya nanti kita akan lihat Paulus ngomong apa. Ini sedang bicara sama orang-orang yang jemaat atau orang-orang percaya di Korintus. Jadi diserahkan kepada iblis artinya dilepaskan dari covering, dari tudung rohani, sehingga seakan-akan iblis diizinkan untuk menggocoh atau iblis diizinkan untuk menganiaya gitu. Saya pakai kata ini agak susah ya. Memberi penderitaan kepada orang-orang yang melakukan perilaku ini, dan semoga dia bisa bertobat. Nah, yang unik, yang tabrakan yang tadi di awal saya katakan agak paradoks. Kalau kita nggak ngerti benar, ini jadinya paradok gitu. Paradoknya di gini, supaya roh orang itu diselamatkan pada hari Tuhan. Agak susah ya kalau orang berdosa, terus kemudian pada titik terakhirnya di hari Tuhan, pada pengadilan Tuhan, dia masih akan diselamatkan. Sekalipun di sini konteksnya rohnya diselamatkan gitu kan. Saya menemukan gambaran yang lebih dalam dengan konteks disiplin rohani. Jadi gini, tujuan dari disiplin rohani itu agar orang-orang itu pada akhirnya diselamatkan, bertobat dan diselamatkan. Jadi dia bisa bertobat, dia bisa dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, dan kemudian dia diselamatkan secara sepenuhnya. Kalau secara sudut pandang doktrinal, orang percaya Yesus itu oleh iman tanpa perbuatan. Ini yang jadi agak sedikit paradok gitu kan. Paradoknya apa? Nah, kalau dia perbuatannya kayak gini gimana? Masa kok dia diselamatkan? Masa kok dia dianggap beriman gitu kan? Agak susah kan menjelaskan situasi ini gitu. Tapi Paulus memberikan gambaran bahwa ya memang orang ini memang berdosa, orang ini bersalah, memang orang ini berdosa besar, orang ini melakukan pelanggaran yang fatal sekali, bahkan orang-orang sekelilingnya seakan-akan mengizinkan, ini kacau sekali jemaat. Tapi maksud dari Paulus adalah orang ini tetap akan diselamatkan ketika dia percaya pada Yesus. Jadi dikembalikan pada posisi awal ketika dia beriman. Nah, tujuan pengusirannya ya jelas untuk mendisiplin agar orang itu bisa mengalami keselamatan secara utuh. Saya agak memperdalam bagian ini, bagian di mana supaya rohnya ini diselamatkan. Ya. Sekali lagi tujuan disiplin itu adalah pemulihan, bukan hukuman. Saya ulang ya, tujuan dari disiplin rohani, disiplin gereja itu adalah pemulihan, bukan hukuman, bukan kondem, bukan kutuk, tetapi pemulihan.
Ini yang harus digarisbawahi, bahwa sekalipun tampaknya kejam, sekalipun tampaknya terjadi kayak pembiaran, bayangin diserahkan pada iblis kan pembiaran. Tapi tujuannya adalah supaya orang itu dipulihkan, supaya orang itu mengembali utuh di dalam Tuhan. Dan disiplin gereja yang keras ini jelas tujuan pulihan itu diawali dari pertobatannya. Ketika dia bertobat, disitulah dia akan dipulihkan. Jadi penyerahan kepada iblis itu bukan berarti nanti dia menjadi milik iblis sepenuhnya. Tidak. Di sini kita bisa melihat secara jelas, bahkan dari Paulus sendiri, kasih Tuhan yang luar biasa. Artinya tidak seorang pun yang Tuhan ingin lepaskan gitu. Ketika dia menjadi percaya, tidak seorang pun dilepaskan dari tangan Tuhan. Sekalipun mungkin di dalam kehidupannya mengalami penderitaan oleh karena perilakunya, oleh karena konsekuensinya, oleh karena iblis katakanlah seperti itu, tetapi dia tetap dikasihi, dia tetap dikasih kesempatan entah yang kedua, ketiga, sampai kesempatan yang ke-100 sekalipun, dia tetap dikasih kesempatan untuk dia bertobat dan kembali. Jadi diserahkan kepada iblis itu bukan dikutuk, ya, bukan pengutukan kekal atau bahkan bukan hukuman kekal, tidak. Tetapi diberi waktu pemisahan sementara dari persekutuan gereja. Nah, di aspek ini saya jadi melihat gereja yang begitu luar biasa, gereja yang begitu penuh dengan kuasa, gereja yang yang luar biasa dijaga oleh Paulus, dan saya percaya itu adalah mandat yang Yesus juga inginkan terhadap gerejanya. Gereja yang gereja yang satu, gereja yang kuat, gereja yang penuh kuasa, tetapi juga gereja yang murni, gereja yang suci, bukan gereja yang main-main atau main gereja-gerejaan, tidak. Gereja yang benar-benar gereja, tubuh yang benar-benar tubuh Kristus, bukan gereja-gerejaan, bukan mainan, gitu. Itu yang Paulus hendak sampaikan. Jadi orang dipisahkan dari gereja itu sesuatu yang harusnya dia sadar bahwa kamu nggak bisa hidup gitu, tanpa ada di dalam tubuh Kristus. Gitu. Istilah saya ya. Karena hendak memperlihatkan persekutuan gereja, persekutuan jemaat pada saat itu begitu penting, begitu berkuasa. Gitu. Nah, penderitaan sebagai konsekuensi ini harusnya mendorong orang tersebut untuk bertobat. Nah, dan akhirnya dia akan dipulihkan. Lalu pertanyaannya adalah apakah memang ada kemungkinan bahwa dia tidak diselamatkan? Ya kan, karena situasinya kan kayaknya jangan-jangan ini orangnya sudah jadi karakternya, perilakunya. Jangan-jangan dia ya ikut-ikut Kristen aja, rombongan, karena kebetulan Kristen menjadi agama yang baru trending, masyarakat beberapa orang-orang terpandang, bahkan mungkin kaum keluarganya ikut jadi Kristen, jadi ya ikutlah gitu. Tetapi dia tetap hidup dengan kehidupan dosanya. Saya di bagian ini, karena ini bukan tafsir ya, tetapi kan apakah mungkin gitu? Saya bisa menjawab mungkin. Mungkin orang itu tidak diselamatkan. Kenapa orang itu tidak diselamatkan? Ya mungkin saja memang dia tidak beriman. Kalau Pak Freddy bilang dia bukan Kristen. Dia bukan Kristen, dia bukan orang percaya sebenarnya. Dia cuma ikut rombongan orang percaya. Dia cuma ikut-ikutan gereja. Dia cuma mendaftarkan diri jadi anggota gereja, menikmati fasilitas-fasilitas persekutuan, fasilitas yang lain-lain, dan hal-hal yang menjadi benefit, menjadi keuntungan di dalam jemaat Tuhan.
Bisa jadi seperti itu. Karena kan toh kita tidak tahu situasinya, tidak tahu situasi yang sebenarnya. Dosa ini perilakunya sampai seberapa parah mengikat, terus kemudian respon orang yang didisiplin ini gimana? Nah, apakah responnya ya biasa aja lah, keluar dari gereja ya nggak apa-apa. Ya keluar dari gereja ya pindah gereja lain gitu kan. Ketika didisiplin kan kayak gitu lebih banyak kan. Terus nggak melihat bahwa ketika didisiplin oleh gereja itu menjadi sesuatu yang fatal bagi dia gitu. Karena dia sudah menganggap dosanya sebuah kewajaran gitu. Apalagi masyarakat menyetujui hal yang seperti itu, atau masyarakat bahkan pemimpin-pemimpin jemaat pada saat itu tidak menegurnya gitu. Jadi ya dia fine-fine aja, mau ditegur sama Paulus yang tidak hadir ya nggak masalah, disuruh keluar, diusir dari jemaat ya nggak masalah. Nah, orang-orang yang seperti ini berdasarkan responnya, saya kok yakin bahwa orang-orang ini sebenarnya bukan orang saya, sehingga saya mengambil kesimpulan untuk orang-orang yang sedemikian, untuk orang-orang yang berperilaku dosa yang sedemikian, yang didisiplin, responnya tidak bertobat, saya meyakini bahwa orang ini tidak diselamatkan. Orang ini bukan orang percaya. Karena ketika orang kena disiplin gereja dan dia sadar, apalagi Roh Kudus di dalam hidupnya dan dia disadarkan akan hal itu, ya dia akan mengambil keputusan untuk bertobat, dia akan kembali kepada Tuhan. Lukas 13 ayat 3 berkata gini, jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang sama. Itu kata yang keras sekali dari Yesus. Ya. Artinya, ya sekali lagi kalau dikatakan kemungkinannya ada, saya bilang ya ada. Ini bicara kemungkinan kan. Nah, peringatan tentang penolakan akan kasih karunia Tuhan atau menolak menolak kesempatan yang Tuhan beri untuk bertobat dan untuk kembali dipulihkan sama Tuhan dicatat di Alkitab gitu, di Ibrani khususnya Ibrani 6 dan Ibrani 10. Di sana dicatat bahwa memang ada orang-orang yang menolak kasih karunia Tuhan, menolak kesempatan untuk pulihkan. Dan untuk orang-orang ini saya meyakini lah, saya mengambil kesimpulan lah bahwa orang-orang ini bukanlah orang-orang yang diselamatkan. Selanjutnya 1 Korintus 5 ayat 6 dan 8, mengapa disiplin gereja itu penting? Nah, di sini Paulus sedikit memberikan pengajaran yang baik sekali yang kita bisa terapkan di dalam pelayanan dan pastoral kita. Paulus memberikan gambaran tentang ragi. Ya. Sedikit ragi telah mengkamiri seluruh adonan. Di ayat 6 dikatakan, kemegahanmu itu tidak baik. Jadi kemegahanmu itu yang dibilang kesombongan tadi. Kamu sombong bahwa kamu merasa bisa melepaskan diri, atau sombong karena kamu tidak memperdulikan dosa ini dan tidak melihat bahwa ini akan ada konsekuensi yang buruk gitu. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Dosa yang tidak ditangani dengan baik itu bisa merusakkan seluruh jemaat. Jadi kayak gini, kayak nama baik kekristenan, nama baik gereja, nama baik orang yang percaya itu jadi rusak oleh karena perilaku dosa ini ketika dibiarkan. Ya kalau kita melihat sekarang kekristenan jadi diragukan istilahnya. Katanya Kristen itu orang-orang suci, gitu kan, orang-orang yang sudah dikuduskan. Tapi perilaku itu kok diizinkan, gitu. Itu menjadi kesaksian yang buruk.
di tengah-tengah masyarakat, apalagi di tengah-tengah orang tidak percaya. Dan itu yang dijaga oleh Paulus, sehingga Paulus memberikan gambaran itu menjadi ragi. Kalau ada ragi di tengah-tengah jemaat, itu yang akan merusakkan seluruh adonan. Dan Paulus menyarankan buang ragi yang lama itu, buanglah dosa-dosa lama itu, benar-benar buang, lepaskan itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, supaya kamu menjadi jemaat yang sepenuhnya baru, jemaat yang sepenuhnya dipulihkan, jemaat yang sepenuhnya menjadi manusia yang baru, gitu. Bukan setengah baru, bukan jemaat campuran. Gitu. Nah, disiplin gereja adalah langkah untuk membersihkan jemaat dari dosa dan menjaga agar gereja tetap murni. Ini yang sulit. Disiplin gereja, langkah untuk membersihkan jemaat ini yang sulit sekali, jujur aja. Makanya di awal saya katakan, ya bukan saya bersyukur ya, tetapi karena saya tidak terlibat di dalam pastoral secara langsung, untuk bahkan untuk mengusir jemaat itu jarang ya kita dengar seperti itu. Terus kemudian membersihkan jemaat dari dosa itu sesuatu yang jarang sekali kita lakukan atau kita dengar atau kita lihat gitu. Ya terlepas dari semua konteksnya lah, kita mungkin tidak tahu secara detailnya, tetapi benar-benar sulit untuk bicara membersihkan jemaat dari dosa-dosa. Saya pernah terlibat tidak secara langsung ya, pelayanan di Yogyakarta, di mana orang-orang di dalamnya itu punya latar belakang yang ya campur-campur, tetapi bagian-bagian yang dosa itu benar-benar nyata di tengah-tengah kami, di tengah-tengah jemaat di Yogyakarta ini. Dan itu sulit sekali untuk mengusir mereka keluar. Saya sudah ngomong potong saja Bu, gitu kan, gembalanya kan sudah biarin, nggak usah dilayani lagi. Kalau dia terus-terusan seperti ini justru akan merusak jemaat. Saya mereferensikan 1 Korintus 5 ini, gitu kan. Saya bilang sudah Bu, jangan diladenin lagi. Biar kalau dia mengambil keputusan yang seperti itu ya sudah, kita harus tegas gitu. Tapi ya mungkin karena jemaatnya tidak banyak, karena banyak alasannya yang akhirnya ya orang ini keluar masuk dan justru itu merusak, benar-benar merusak menurut saya. Terus saya juga dulu merintis jemaat di Surabaya, dan salah satu leaders kami jemaat anak-anak muda, sekitar 50 anak muda. Ketika saya merintis di situ, saya pakai konsep dari leaders kami itu tidak melakukan dosa sih, tidak buruk juga bahkan menurut kami pun ya sewajar lah. Tapi waktu itu kami sedang membangun konsep gereja lokal, gitu. Maksudnya kita mau bangun gereja lokal secara solid, gitu ya, secara solid, sehingga kami benar-benar menjaga pengajaran kami, benar-benar apa yang kami ajarkan kami coba hidupi di dalam jemaat, gitu. Nah, yang tidak kami inginkan adalah jemaat, karena anak muda kan, jemaat yang jajan gitu. Nah, kami punya policy, ya ini khusus konteksnya, konteks jemaat yang saya rintis di situ. Polisinya adalah kamu jangan jajan di jemaat lain, di gereja lain, karena jangan-jangan ajarannya berbeda dengan kita. Bukan kami mau jadi sekte, tidak, tapi kita mau menghidupi ajaran-ajaran yang kita memang percayai dan kita memang coba lakukan sebagaimana yang kita inginkan. Gitu. Jadi kamu jangan jajan dengan jemaat lain, gereja lain yang lagi trending segala macam. Dari kami ada yang ke sana. Waduh, kami meeting gitu. Ketika kami meeting,
kami putuskan gini, oke, dalam bulan ini kami sama-sama semua leader ambil waktu doa puasa. Waktu doa puasa dan sebisa mungkin saya katakan, saya tidak ingin mendengar kamu itu jajan gitu, pergi ke gereja ini ya. Ya mungkin karena dia baru bertobat, mungkin kan dia semangat kemana-mana, ikut persekutuan sana sini. Kamu ada di bawah covering kami, itu kamu tanggung jawab kami gitu, saya bilang kayak gitu. Dalam sebulan kamu jangan sampai jajan, saya bilang kayak gitu. Sebulan lewat kami doa puasa sama-sama, kumpul, terus kami tanya gimana gitu. Nah setelah itu ternyata dia bilang, jujur saya masih jajan. Ya karena lingkungannya di anak-anak kampus, karena teman-temannya diajain gitu. Waduh, ini kalau kayak gini komitmennya bisa bisa mempengaruhi teman-teman yang lain gitu kan. Terus saya bilang, ya sudahlah gini. Sekarang kamu putuskan, kamu mau sama kami atau kamu mau sama teman-temanmu gitu. Jadi saya tidak mengusir ya. Dalam konteks itu memang saya mencoba untuk membersihkan jemaat saya dari pengaruh-pengaruh ajaran yang memang uh, mungkin saja tidak sesuai dengan yang kami sedang bangun. Itu konteks kesaksian saya secara pribadi, dan saya berharap memang jemaat kami adalah jemaat yang memang benar-benar murni gitu. Apalagi anak-anak muda. Ya, anak-anak muda yang dari berbagai kota, anak-anak muda dari latar belakang gereja yang berlainan, bahkan beberapa dari agama lain gitu kan. Kami memang ingin jaga kemurnian itu. Ya. Ya sedih sih, sedih karena salah satu leaders kan orang-orang awal kan, dan itu jadi shock juga gitu kan. Itu pertama kalinya saya melakukan tindakan yang seperti itu, dan itu berkesan ketika hal ini diberikan pada saya. 1 Korintus 5 itu mengingatkan kembali hal itu. Nah kemudian dikatakan Kristus anak domba Paskah kita yang telah disembelih. Ini sebuah gambaran yang Paulus berikan sebenarnya, bagaimana pengorbanan Kristus itu dilihat oleh gereja supaya gereja itu hidup dalam kekudusan dan kesucian. Ya. Darah Kristus itu bicara soal kekudusan dan kesucian. Dan disiplin gereja itu tidak hanya soal hukuman. Gitu. Jadi, sekali lagi, disiplin gereja adalah soal pemulihan. Ya. Tapi di sini kita harus melihat bahwa dengan disiplin gereja, kita sedang membangun sesuatu, sedang membangun merekonstruksikan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang penuh kuasa, ya, yang suci dan yang murni. Dan itu perlu dijaga supaya hidup jemaat itu sesuai dengan apa yang Kristus sudah lakukan. Kristus sudah menguduskan, Kristus sudah menyucikan. Nah, masa perilaku gitu kok diizinkan gitu? Itu yang Paulus mau kasih gambaran gitu. Bagian yang terakhir, perbedaan antara disiplin gereja dan penghakiman dunia. Nah, ada dinyatakan ya di 1 Korintus 3 ayat 9 sampai 13 ini dinyatakan kan jangan bergaul dengan orang-orang yang cabul gitu kan. Nah, ini konteksnya terhadap orang-orang cabul yang di dalam jemaat gitu. Jadi kalau di dalam jemaat itu harusnya segera ditegur, terus kemudian kalau memang perlu didisiplin ya didisiplin dan diusir keluar atau sementara dibiarkan di luar, dan kemudian ya bahasa Paulus agak keras sih, diserahkan kepada iblis, mungkin mengalami lepas dari covering, aniaya dari iblis, sehingga orang itu dipulihkan, bertobat dan dipulihkan ya. Tapi beda dengan orang yang di luar jemaat ya. Disiplin gereja itu hanya untuk jemaat. Disiplin gereja adalah untuk anggota gereja yang mengklaim dirinya menjadi bagian dari tubuh Kristus.
Nah, masalahnya orang yang mengklaim dirinya itu adalah bagian dari tubuh Kristus, hidupnya itu di dalam dosa yang tanpa pertobatan. Gambaran Paulus kayak gitu. Ada orang-orang yang terus-menerus tinggal atau hidup di dalam dosa yang tidak mau bertobat, tidak mau menganggap itu dosa yang buruk gitu. Karena dianggapnya ya dosa tidak punya konsekuensi, dosa yang biasa saja, dosa yang wajar. Bagi Paulus, secara pastoral dia bilang, ini salah, ini perlu didisiplin. Dan untuk orang-orang yang di luar gereja, di luar jemaat Tuhan, itu dihakimi oleh Allah sendiri. Jadi gereja tidak punya wewenang untuk menghakimi dunia di luar, tetapi gereja harus menjaga dirinya atau harus menjaga kesucian anggotanya. Nah, terus Allah sendiri yang akan menghakimi orang-orang di luar gereja. Sekali lagi, Paulus juga menegaskan bahwa untuk orang-orang yang berperilaku seperti ini, ya keluarkanlah orang yang jahat itu dari antaramu. Bahkan dikatakan kayak gitu ya. Sebentar saya lihat. Ya, yang untuk penghakiman orang-orang di luar gereja itu di ayat 12, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang ada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat itu akan dihakimi oleh Allah, ayat 13. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Nah, ini sedang bicara soal jemaat tadi, jemaat yang di ayat 1 tadi, yang melakukan percabulan, yang melakukan dosa yang berat menurut norma dan etika, yaitu dosa seorang laki-laki, anak yang hidup tinggal dan bahkan meniduri istri dari ayahnya sendiri. Itu berat secara etika, secara norma, secara moralitas, dan secara gereja juga harus disiplin. Dan Paulus terakhir di ayat 13 berkata, usirlah orang-orang yang jahat itu dari antaramu. Disiplin gereja harus dilakukan dengan tegas. Mungkin bagian itu yang menjadi nasihat utama dari pasal 5 ini, khususnya bagi rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani pastoral. Saya sadar, saya tahu betul itu tidak mudah, itu sulit dan akan banyak dilematisnya, akan ada banyak komprominya, akan ada banyak konteksnya, akan ada banyak hal yang dialami. Tetapi saya percaya kalau malam hari ini kita belajar melihat sebuah case ya, sebuah satu kasus yang Paulus tangani di Korintus, yang menuliskan surat di 1 Korintus 5 ini, Paulus sedang mengajarkan kepada kita bersama soal disiplin gereja, bahwa itu bukan untuk sebuah penghukuman, tetapi itu untuk pemulihan. Tujuannya jelas, karena Paulus dan kita semua juga ingin gereja itu kudus, gereja itu murni, sebagaimana Kristus sudah memurnikan dengan darahnya. Kiranya apa yang saya bisa sampaikan itu memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, saya kembalikan Bayu.